mampu meningkatkan motivasi belajar matematika. Semoga video ini bermanfaat, mampu memberikan inspirasi dan inovasi dalam mengajar. Tetap semangat demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang cerdas, unggul, dan berprestasi. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik. Baik. Di tempat duduk siap gerak, berdoa, mulai. Selesai. Oke, pada hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran. Nah, di sini saya bersama dengan beliau Bapak Mulyono selaku dosen dari Universitas Negeri Semarang dan guru pamong Bu Anita yaitu Bapak Ahmad Rusdiantoro dari SMA Negeri 6 Semarang. Kepada beliau saya persilahkan. Monggo Pak. Pak Rosi. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi hari ini saya Pak Mulyono dari jurusan Matematika Universitas Negeri Semarang mendampingi Bu Anita dalam proses belajar mengajar pada pagi hari ini. Selain saya, yang mendampingi Bu Anita adalah Bapak Guru Matematika dari SMA Negeri 6 Semarang. Selamat belajar ya. Ikuti proses belajar mengajar hari ini dengan baik. Semoga kalian sukses. Dari saya cukup, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semua anak-anak SMA Negeri 1 Andong. Wah, kelas berapa ini, Kak? Iya, mantap semua. Perkenalkan saya Ahmad Rusdiantoro Simpang Paroki, guru matematika dari SMA Negeri 6 Semarang. Nah, pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan Bapak Dr. Mulyono dari Universitas Negeri Semarang akan mendampingi Bu Anita dalam pembelajaran matematika. Tidak seperti biasanya pembelajaran kalian didampingi oleh kami. Nah, untuk itu kalian harus tetap semangat, sukses untuk menyongsong masa depan. Sukses dan ayo Negeri 1 Andong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Baik, saya absen terlebih dahulu ya. Adelia Dwi Rahmawati, Ahmad Ahyari, Akmal Aditama, Hadir.
Ami Nurmasari, Anissa Putri Maisyaro, Arienta Karina Sagita Putri, Ayu Widya Stuti, Bagas Chandra Winata, Deli Kusumawati, Dimas Galih Kurniawan, Hadir. Eka Prasetya Oktavisiska, Fandi Ahmad Al-Habsyi, Filzah Hanafi, Gimnastiar Mardiansyah, Helvi Setia Utami, Intan Aini. Baik, semuanya hadir ya anak-anak ya. Oke, terima kasih. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang barisan, matematika dan geometri. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini melalui model pembelajaran project based learning, peserta didik mampu mengaplikasikan barisan dan deret geometri dan aritmetika dengan tepat. Nah, baik, saya minta untuk kalian mengisi angket terlebih dahulu ya. Silahkan diisi sesuai dengan apa yang kalian capai. Oke. Ini saya satu-satu. Diisi identitasnya terlebih dahulu ya. Silakan diisi dulu. Ada yang belum dapat? Ya. Kurang berapa? 2. Siapa lagi? Berapa, Mas? 1. Terus ada lagi? Kurang 2. Oke, silahkan kalian isi angketnya, ditulis nama kelas dan hari tanggalnya. Iya. Diisi terlebih dahulu. Gak apa-apa, enggak. Baik, silakan kalian isi angket terlebih dahulu. Di checklist ya, Mbak. Nah,
dan geometri. Nah, motivasi berikut ini. Oke, siapa yang akan membacakan cerita motivasi dari gagak itu? Ya, Mbak Ica, silahkan dibaca cerita motivasi dari burung gagak dan kendi. Kisah burung gagak dan sebuah kendi. Dikisahkan seekor burung gagak yang sedang mencari air yang bisa ia minum. Mencari membuahkan hasil ketika ia melihat berisi air yang dibutuhkan untuk minum. Begitu senang hatinya ia mendapatkan air dalam minum. Namun kali ini untuk menghadapi tantangan di mana air berisi tersebut paruhnya tidak dapat meraih air yang ada di dalamnya. Ia berusaha untuk mendapatkan air untuk menghindari rasa dahaga. Tak kehabisan akal, ia melihat banyak kerikil-kerikil. Sedikit demi sedikit ia memasukkan kerikil itu ke dalam kendi dan seperti tebakan Anda, sang gagak bisa minum air di dalam kendi tersebut dengan kesabaran yang ia miliki untuk memasukkan satu persatu dari kerikil kecil ke dalam kendi sehingga isi dari kendi tersebut naik ke permukaan. Usaha yang dilakukan meskipun terlihat sepele, berarti ternyata akhirnya ketika dilakukan dengan setia akan membuahkan hasil yang diinginkan. Baik, siapa yang tahu amanat dari cerita motivasi itu? Ya, Aisyah. Melalui kisah si gagak dan kendi, kita belajar bahwa ada jalan keluar di setiap tantangan hidup yang meringkangi. Seperti kata peribahasa, sedikit demi sedikit lama-kelamaan akan menjadi bukit. Iya, sedikit demi sedikit lama akan menjadi bukit. Nah, itu adalah cerita motivasi pada hari ini, anak-anak. Nah, kita kenali pembelajaran hari ini ya. Oke, yang pertama adalah keaktifan. Jadi nanti kalian ya yang aktif, nah itu akan mendapatkan tambahan poin. Jangan diam saja, tapi harus aktif, gitu ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua, ada kerjasama dan tanggung jawab. Jadi nanti Bu Guru bagi ke dalam 6 kelompok. Satu kelompoknya ada 6 anggota. Nah, kalian dalam berdiskusi nanti harus bekerja sama dan mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi nanti yang kelompok terbaik akan mendapatkan hadiah dari saya juga. Gitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang yang ketiga adalah tepat waktu dan disiplin. Nah, nanti kita akan melaksanakan proyek. Jadi, bagi kelompok yang disiplin, kemudian melaksanakan tugas dengan baik, mengumpulkan tugasnya tepat waktu, itu akan ada tambahan nilai juga dari saya. Oke. Nah, selanjutnya, hari ini kita belajar menggunakan model pembelajaran apa, anak-anak? PJBL, Project Based Learning. Yang pertama apa? Menentukan. Kemudian yang kedua. Yang ketiga. Penjadwalan. Kemudian yang keempat.
Dan yang kelima, yang keenam, itu adalah sintak dari model pembelajaran project based learning. Oke, nah selanjutnya. Oke, kalian masih ingat pertemuan yang lalu ya? Kita belajar tentang barisan aritmetika dan barisan geometri. Oke, siapa yang tahu apa itu barisan aritmetika dan barisan geometri? Oke, Nadine. Barisan aritmetika adalah suatu barisan bilangan-bilangan di mana beda atau selisih di antara dua suku berurutan merupakan bilangan tetap. Dan barisan geometri adalah barisan yang mempunyai rasio yang sama atau tetap. Oke, benar sekali jawaban Mbak Nadine. Tepuk tangan buat Mbak Nadine. Benar sekali ya, ya. Itu adalah tentang barisan aritmetika dan barisan geometri. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kalian perhatikan video berikut ini ya. Silakan diperhatikan. Ini tentang aplikasi barisan dan deret aritmatika dan geometri. Perhatikan cerita berikut ini. Aplikasi dari barisan aritmatika ya. Oke, yang pertama. Ini Lisa lupa mengembalikan buku paket. Sudah 8 hari, kira-kira dendanya berapa ya? Gitu katanya. Kalau 1 hari pertama 1.000, kemudian hari keduanya nambah jadi 500. Berarti kan hari pertama 1.000, hari kedua 1.500. Hari ketiga berapa? 2.000, karena naik-naik terus. Nah, ini video selanjutnya ya. Ini tentang aplikasi pertumbuhan. Nah, diminta untuk mencari harga jual tanah itu. Tanah itu berarti tiap tahunnya kan mengalami kenaikan ya. Nah, selanjutnya, oke, coba kalian kerjakan dari video itu. Sudah saya share di grup ya. Silahkan kalian buka kembali video itu, kemudian kalian kerjakan. Yuk, dikerjakan dulu semuanya. Silahkan dikerjakan pakai alat tulis kalian ya anak-anak ya. Sambil lihat video yang sudah saya share di grup kelas ya. Oh, berarti kita yang Kamu kan kamu yel-yelnya enggak sekarang kan? Hah? Yel-yelnya enggak sekarang. Enggak, besok. Ini ya, jadi nanti silakan kalian ngambil sesuai dengan undiannya. Jadi nanti yang dapat aritmatika berarti proyek kalimu aritmatika, yang geometri berarti proyek kamu yang geometri. Oke, silakan diambil. Iya Mas. Silakan dibuka kemudian. Oke. Nah, dapat apa Mas? Barisan dan deret. Oke, kamu Mbak? Barisan dan deret aritmatika. Barisan dan deret aritmatika. Oke, masak Mas. Barisan aritmatika. Oke. Barisan aritmatika. Oke, silakan kalian berdiskusi sesuai dengan urutan undiannya ya. Jadi kegiatan proyek kita itu adalah peserta didik menjadi 6 kelompok. Peserta didik diberi penugasan. Peserta didik kemudian peserta didik membuat video
tentang barisan dan deret aritmatika yang nanti akan kalian unggah di YouTube dan di Google Form. Kemudian yang keenam, peserta didik akan mempresentasikan hasilnya. Itu kreativitas kalian. Sekarang kalian cermati yang ada di lembar kerja kalian itu ya. Silakan dicermati dulu. Oke, sudah. Nah, selanjutnya anak-anak perhatikan. Nah, ketiga, karena kalian sudah berdiskusi, nah selanjutnya kita tentukan jadwal pembuatan proyek kita. Oke. Yang pertama adalah tanggal pelaksanaan proyek, berarti nanti kapan kalian akan melaksanakan proyeknya. Kemudian presentasi hasil pelaksanaan proyek, nanti kalian presentasikan hasilnya. Nah, batas pengumpulan tugas, ini mau disepakati kapan batas pengumpulan tugasnya? Senin ya? Senin siap semuanya ya? Nah, berarti Senin tanggal 9 Januari 2023. Oke, nah sekarang saya berikan ini untuk penyusunan jadwal proyek kalian. Oke, silakan ditulis. Satu ya, Mbak. Oke. Ini satu. Kemudian yang di sana satu dia. Oke, satu. Nah, semuanya sudah dapat ya? Sudah. Oke, saya berikan penjelasannya. Untuk yang penyusunan jadwal, oke, semuanya diperhatikan ya. Untuk yang penyusunan jadwal, hari atau tanggal menyiapkan alat dan bahan. Berarti kapan kalian menyiapkan alat dan bahannya itu. Kalau misalkan hari ini ya ditulis hari ini. Gitu. Kemudian penanggung jawabnya, siapa yang menanggung jawab alat dan bahan? Misalkan Dimta, tulis sini Dimta, kayak gitu. Kalau semua anggota gitu. Kemudian melakukan aktivitas pembuatan video, ditulis melakukannya mulai kapan? Apakah besok pagi kalian melaksanakan bersama? Boleh ya. Kemudian berarti kalau membuat video berarti kan semua kemudian oleh data atau informasi. Nah, kalian catat yang punya datanya kan. Nah, kalian catat tanggalnya kapan kayak gitu. Kalau sudah, apakah semua penanggung jawab semua ditulis semua. Kalau misalkan Aisyah, ya tulis Aisyah. Deli ditulis kayak gitu. Kemudian setelah memperoleh data, jangan lupa lakukan analisis datanya. Jadi kalian cari pakai rumus SN atau UN untuk barisan aritmatika atau geometri. Itu ya anak-anak ya, tulis tanggung jawabnya siapa. Kemudian mempraktekkan caranya. Jadi nanti kalian praktek, oh ya cara mengerjakannya bagaimana, silakan ditulis di buku tugas kalian. Kalian berikan langkah-langkah penyelesaiannya bagaimana, gitu ya anak-anak ya. Kemudian langkah yang keenam adalah menganalisisnya. Kalian bisa menggunakan aplikasi dari matematika yang lain. Jadi ada analisisnya. Kalau pakai rumus kayak gini, pakai matematika kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah, ini juga sama pengawasan kemajuan proyek. Nah, nanti ditulis keterangannya kalau sudah melaksanakan, berarti di checklist ya. Kalau sudah, oh saya sudah menyiapkan bahan dan alatnya, langsung di checklist. Seperti itu. Jelas ya anak-anak ya? Oke. Breakingnya, silakan kalian diskusi kembali. Tulis dulu nanti mau penyusunan tugasnya siapa yang menyiapkan alat, kemudian yang dibagi dulu tugasnya apa saja. Ya, ditulis. Ini
Misalkan bisa nanti menyiapkan alat bahan, alatnya apa saja, butuh HP, kemudian alat tulis, terus apa, buku matematika ditulis ya. Silakan ditulis. Nanti masalahnya kamu kamu mau praktek tentang apa, aplikasi barisan apa ditulis ya. Ditulis dulu. Silakan. Rizky, kamu nanti bagian apa? Misalnya kamu nanti bagian ya ditulis. Mbak Yunita agak deket. Nah, nggak apa-apa, sayanya biar menyiapkan alat dan bahan ditulis. Khairunisa alatnya apa saja, maksudnya Khairunisa pembagian tugasnya gimana, kamu menyiapkan alat dan bahan, kemudian nanti apalagi yang butuh, misalkan alat tulis, buku matematika ditulis, alatnya apa, alat handphone, kemudian handphonenya butuh berapa, apa 2 apa 3, kayak gitu, 2 ya. Kemudian yang kedua alat tulis, pulpen, buku matematika ditulis, pokoknya semua yang kamu butuhkan ditulis, permen kayak gitu semuanya lah. Oke, silakan ditulis. Gini, yang ini gini, silakan ditulis alat tugasnya, rifat, kamu nanti bagian apa, menyiapkan bahan-bahannya, kemudian Nadine nanti membantu ngedit foto, ngedit video kayak gitu ya. Nah terus kalau udah ditulis alat bahannya, kamu tentang apa kemarin, geometri kan, Rafia, alatnya apa, Rafia. Terus apalagi HP ya kan, alat tulis, buku kayak gitu ditulis. Oke, kalau kamu sudah nanti kira-kira udah bisa, nanti langsung dirumuskan masalahnya apa. Kembali tulis dulu, nanti mau penyusunan tugasnya siapa yang menyiapkan alat, kemudian yang dibagi dulu tugasnya apa saja ya ditulis. Ini kan bisa nanti menyiapkan alat bahan, alatnya apa saja, butuh HP, kemudian alat tulis, terus apa, buku matematika ditulis ya. Silakan ditulis. Nanti masalahnya kamu mau praktek tentang apa, aplikasi barisan apa ditulis ya. Ditulis dulu. Silakan. Rizky, kamu nanti bagian apa, misalnya kamu nanti bagian ya ditulis. Mbak Yunita agak deket. Nah, nggak apa-apa, sayanya biar menyiapkan alat dan bahan ditulis. Khairunisa alatnya apa saja, maksudnya Khairunisa pembagian tugasnya gimana, kamu menyiapkan alat dan bahan, kemudian nanti apalagi yang butuh, misalkan alat tulis, buku matematika ditulis, alatnya apa, alat handphone, kemudian handphonenya butuh berapa, apa 2 apa 3, kayak gitu, 2 ya. Kemudian yang kedua alat tulis, pulpen, buku matematika ditulis, pokoknya semua yang kamu butuhkan ditulis, permen kayak gitu semuanya lah. Oke, silakan ditulis. Gini, yang ini gini, silakan ditulis alat tugasnya, rifat, kamu nanti bagian apa, menyiapkan bahan-bahannya, kemudian Nadine nanti membantu ngedit foto, ngedit video kayak gitu ya. Nah terus kalau udah ditulis
Alat bahannya kamu tentang apa kemarin? Geometri kan, rafia, oh alatnya apa rafia. Terus apalagi HP, ya kan? Alat tulis, buku, kayak gitu ditulis. Oke. Kalau kamu sudah nanti kira-kira udah bisa, nanti langsung dirumuskan masalahnya apa. Pertanyaan, oke. Mangkok. Tulis Mbak, ini ditulis, ini udah, ini mulainya hari ini kan, ditulis hari ini. Nanti mau prakteknya kapan, menganalisisnya berarti misalkan Senin, ya tulis Senin, ya. Terus yang ini di checklist ya kalau udah selesai, kalau udah bisa ya. Kemudian yang ini nanti kamu tugasnya yang pertama ditulis daily, menyiapkan alat. Kemudian sebenarnya gitu. Navi nanti apa dia bentuknya, mengedit video akan ditulis ini mengedit video, terus menyiapkan konsumsinya kan juga perlu ya, misalkan apa gimana, terus belanja alat, belanja apa sih yang kamu butuhkan itu apa, kayak stick es krim atau gimana. Kalau udah nanti tulis alat dan bahannya apa saja, stick es krim, kemudian handphone, kemudian apalagi butuh mic enggak kira-kira, kalau butuh tulis, kalau misalkan enggak ya itu. Terus tentukan nanti tempatnya mau di mana gitu, di sekolah atau di mana ya, tulis ya. Ini ditulis nanti penanggung jawabnya siapa tahu ya. Kemudian tanggalnya sesuai alat dan bahan mulai hari ini ya, berarti kamu nulis hari ini gitu, ya. Kemudian ditulis di sini ini udah pokoknya ya. Kalau sudah ini nanti kamu menyusun tugas, belanja bahan-bahan. Rahma kamu video itu tulis video, jadi kalian bagi tugas-tugasnya. Akmal nanti tugasnya ngitung kayak gitu. Kemudian kalau sudah ditulis juga bahannya yang dibutuhkan apa. Kamu tadi dapat tugas apa, barisan apa, aritmatika. Jadi nanti kamu kira-kira di barisan aritmatika itu mau gunain apa yang buat ngedukung video kamu ya. Kalau udah nanti terus dirumuskan masalahnya gitu ya. Oke, sudah. Nah, selanjutnya anak-anak perhatikan. Nah, ketiga, karena kalian sudah berdiskusi, nah selanjutnya kita tentukan jadwal pembuatan proyek kita. Oke. Yang pertama adalah tanggal pelaksanaan proyek, berarti nanti kapan kalian akan melaksanakan proyeknya. Kemudian presentasi hasil pelaksanaan proyek, nanti kalian presentasikan hasilnya. Nah, batas pengumpulan tugas, ini mau disepakati kapan batas pengumpulan tugasnya? Senin ya? Senin siap semuanya ya? Berarti Senin tanggal 9 Januari 2023. Oke, nah sekarang saya berikan ini untuk penyusunan jadwal proyek kalian. Oke, silakan ditulis. Satu ya, Mbak. Ini satu. Kemudian yang di sana satu dia. Oke, satu. Nah, semuanya sudah dapat ya? Sudah. Oke, saya berikan penjelasannya. Untuk yang penyusunan jadwal, oke, semuanya diperhatikan ya. Untuk yang penyusunan jadwal,
hari atau tanggal menyiapkan alat dan bahan. Berarti kapan kalian menyiapkan alat dan bahannya itu. Kalau misalkan hari ini ya ditulis hari ini gitu. Kemudian penanggung jawabnya, siapa yang menanggung jawab alat dan bahan? Misalkan Dimta, tulis ini Dimta kayak gitu. Kalau semua anggota gitu. Kemudian melakukan aktivitas pembuatan video, ditulis melakukannya mulai kapan? Apakah besok pagi kalian melaksanakan bersama? Boleh ya. Kemudian berarti kalau membuat video berarti kan semua kemudian oleh data atau informasi. Nah, kalian catat punya datanya kan. Nah, kalian catat tanggalnya kapan kayak gitu. Kalau sudah, apakah semua penanggung jawab semua ditulis semua. Kalau misalkan Aisyah, ya tulis Aisyah. Deli ditulis kayak gitu. Kemudian setelah memperoleh data, jangan lupa lakukan analisis datanya. Jadi kalian cari pakai rumus SN atau UN untuk barisan aritmatika atau geometri. Itu ya anak-anak ya, tulis tanggung jawabnya siapa. Kemudian mempraktekkan caranya. Jadi nanti kalian praktek, oh ya cara mengerjakannya bagaimana, silakan ditulis di buku tugas kalian. Kalian berikan langkah-langkah penyelesaiannya bagaimana gitu ya anak-anak ya. Kemudian langkah yang keenam adalah menganalisisnya. Kalian bisa menggunakan aplikasi dari matematika yang lain. Jadi ada analisisnya. Kalau pakai rumus kayak gini, pakai matematika kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah ini juga sama pengawasan kemajuan proyek. Nah, nanti ditulis keterangannya kalau sudah melaksanakan berarti di checklist ya. Kalau sudah, oh saya sudah menyiapkan bahan dan alatnya, langsung di checklist. Seperti itu. Jelas ya anak-anak ya? Oke. Selanjutnya
pembuatan proyek kita, tanggal pelaksanaan proyek sudah kita tentukan, kemudian presentasi hasil pelaksanaan proyek, berarti hari ini kalian akan melakukan presentasi atas pengumpulan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Sebelumnya perkenalan saja. Perkenalkan, nama saya Tasya Alfiatika Sari. Perkenalkan, nama saya Kapasnya Saya Najida Nabi Amalia. Kenalkan, nama saya Ahmad Ahyari. Kenalkan, nama saya Ifadan Kurniawan. Mari kita simak hasil pekerjaan kami. Ada mantan nih. Jalan-jalan ke pasar minggu. Tidak lupa membeli durian. Kami dari kelompok 1 tampil presentasi yang paling keren.
Nah, ini video kami. Selanjutnya saya perlihatkan ya hasil dari mengerjakan menggunakan software salah satu penerapan dengan menggunakan software Algebrator ya. Dan dari gabung kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu adalah hasil presentasi dari kelompok 2. Tentang apa tadi? Barisan dan deret Matematika. Oke, nah selanjutnya seru sekali ya tadi ya. Dari kelompok 1 ini kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan
Perkenalkan, nama saya Safiya Aidani dan teman saya Dewi Kusmawati. Jadi ini deadlock yang sampai hari. Bergeraklah. Wah, kurang salah. Sini saya akan mempresentasikan deret aritmatika. Penyusunan jadwalnya. Deret aritmatika tema kearifan lokal, yaitu Pisang Cavendish. Pisang Cavendish adalah kebudidayaan pertanian di Desa Muli. Hei, ini kelompok kami. Perkenalkan, aku Salsabila Silumi. Sini Mbak. Saya Natasha Bulan. Saya Putri Melandari. Saya Widya Stuti. Saya Ihsan Rizky. Saya Pandi Ahmad. Lah, apa dong? Sesandan Pisang Cavendish terdiri dari 8 sisir. Sisir pertama berisi 10 buah, sisir kedua berisi 12 buah, sisir ketiga berisi 14 buah. Sisir itu nirang. Kira-kira berapa ya jumlah seluruh buah dalam satu tandan? Yuk kita cari tahu ya teman-teman. SN sama dengan 2 per N per 2 2A tambah N B1 B. S8 sama dengan 8 per 2 2 kali 10 tambah 8 min 1 kali 2 sama dengan 4 dikali 20 tambah 14 sama dengan 4 kali 34, jumlahnya 136. Jadi jumlah seluruh buah dalam setandan pisang adalah 136 buah. Adalah salah satu contoh dari deret aritmatika dan temanya adalah kearifan lokal, yaitu pisang Cavendish. Nah, selanjutnya kalian ceritakan bagaimana pengalaman kalian melakukan proyek ya. Mulai dari kelompok 1. Oke, kelompok 1. Kalian ceritakan salah satu mewakili ya. Oke. Ya, ini cerita dari kelompok 1 ya. Ya, kami kelompok 1 dengan materi yang pengaplikasian barisan dan deret geometri. Ya, cerita kami yaitu langkah pertama kami berkumpul di sebuah sekolah. Langkah kedua kami menyiapkan bahan yang berupa tali rafia yang dipotong sesuai barisan geometri. Setelah itu kami menghitung seluruh panjang tali rafia menggunakan rumus
Kesimpulannya, dalam menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan barisan atau deret seperti barisan dan deret aritmatika, barisan dan deret geometri, serta deret geometri tak hingga, langkah yang harus dilakukan adalah 1. Mengidentifikasi bahwa masalah yang akan diselesaikan mempunyai model matematika berbentuk barisan atau deret. 2. Menyelesaikan pemecahan masalah berdasarkan kaidah barisan dan deret. Benar sekali, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini anak-anak ya, tentang aplikasi barisan dan deret aritmatika. Satu meja, satu anak satu coret-coretannya, jadi kalian mengerjakannya sendiri. Kemudian nanti kalian mengumpulkannya di sini ya. Jadi tulis nama sama kelas sama jawabannya nanti langsung. Mau belajar lebih baik lagi. Iya. Terus nanti mau melaksanakan proyek yang Lebih. yang lebih baik, yang lebih menyenangkan kayak gitu. Terus apakah kamu puas dengan belajarmu hari ini? Puas sekali. Seru sekali. Ya. Nah, kemudian apakah yang kamu lakukan hari ini sudah mencapai? Baik anak-anak, materi kita selanjutnya adalah limit fungsi aljabar. Kalian adalah anak-anak yang Yeay. anak-anak berfungsi penerus. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga kita selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sekian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.